Shalom Bapak Ibu. Ada shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Pada senyum yang gembira pada hari ini. Pertama kalinya melayani ibadah kiranya Tuhan menyertai kita semua saat ini. Tapi banyak lebar kita mau angkat, kita mau buka ibadah kita. Saya udah semua bangkit berdiri.
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, supaya kami boleh merasakan sukacita dari Allah. Engkau berikan kepada kami semua yang hadir pada hari ini, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya itu menjadi bagian buat kami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kuduskan mereka, Engkau sucikan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, urapi dengan kuasa-Mu. Baik ya Tuhan, singer, musik, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar, kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kuduskan tempat ini di dalam nama Yesus. Kami yakin Engkau memberkati dan mengusirnya. Kuasa yang tidak berkenan Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Ada puji Tuhan Bapak Ibu. Ada haleluya Bapak Ibu. Semoga kita yang hadir saat ini Tuhan. Siapa yang saat ini merasakan kebaikan Tuhan, coba lambaikan tangannya. Lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kita mau bersukacita saat ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan buat pelayanannya. Grogi Bapak Ibu. Tapi kami akan percaya Tuhan menyertai ibadah kita saat ini, dan kita pulang boleh membawa sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah kita akan pujian sebab Tuhan baik. Saya undang semua bangkit berdiri waktu itu. Masuk ke banyak bersyukur, tenang
Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Semuanya full power. Coba tolong kiri kanan siapa yang merasakan kebaikan Tuhan saat ini? Sekali lagi tuh ya, menari bagi nama Tuhan yuk. Siapa yang mau menari bagi nama Tuhan saat ini? Siap menari bagi nama Tuhan saat ini? Amin. Berarti lebih semangat gitu ya. Pakai gerakannya jangan jaim ya. Buat Tuhan nggak boleh jaim. Kita mau lepaskan segala apa ya beban kita saat ini. Kita datang dengan rumah Tuhan, buat dengan sukacita daripada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang kedua. Kau 1, 2, dan 3. Kita mau bergoyang Bapak Ibu. Amin. Dan kita bergoyang. Saya minta semuanya kanan, kiri, depan. Kita berputar ya. Bukan bergoyang, kita berputar ya. Saat bergoyang kita putar badan ya. Siap Bapak Ibu? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan dulu. Kita akan bergoyang dari kau 1, 2, 3. Tuhan
Yesus. Amin. Senyumnya dong. Jangan patah senyumnya. Senyum terbaik buat Tuhan. Obat. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau undang untuk kaum ibu untuk masuk ke dalam pujian.
touch. Just need to pull it back. You! I know you! Get away from me! Please. This woman, please. She's unclean. We removed her. Please. I don't want to touch him. I just need to. Please. Everybody back. I ask a question. Who touched you? Master of the clouds addressing me. Is the person who touched you? Someone touched me. I felt the power of God. Whoever touched me, come forward. Teacher. Just to around the edge. One way done. But if you touch me, it will make you truly unclean according to the law. I'm sick. I'm glad you so good. But I believe that you just touch a piece of your body. And I'm sorry. Who told you I could hear? A man who and he is right. What is this? My daughter. No, it's pretty. Yes, you are. Daughter. Cousin Bobby's clothes impregnated you. But it was yesterday. I know, but it wasn't this. It was your fault. Teacher, there's nothing so wrong. She is cleaning. Bless me. My daughter Hannah has been faithful for so long.
15 tahun saudara. Karena begitu besar kasih Allah kepada kamu, dan karena cintanya kepada kita saat ini, ini saatnya kita datang menyembah nama Tuhan. Biarkan Roh Kudus melawat setiap hati kamu. Biarkan Roh Kudus melawat setiap hati kamu. Serukan nama Yesus, panggil nama Yesus. Namanya berkuasa Bapak Ibu, namanya berkuasa. Waktu yang tepat, yang terbaik bagi kita. Puji namamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia mendengar seluruh hati Bapak Ibu. Dia mendengar seluruh hatimu. Panggil nama Yesus, serukan nama Yesus. Kami sanggup, kami berdoa, kami puaskan hati. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya. Di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan kita boleh angkat tangan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari
Haleluya. Tuhan, puji-puji, oh, terpuji-puji namamu Tuhan. Doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau mendengar di dalam setiap seru kami Tuhan. Engkau Maha tahu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan waktu yang tepat bagi kami Tuhan, waktu yang tidak pernah kami duga Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa rancangan kami Tuhan adalah bukan rancangan-Mu Tuhan, tapi menjadi satu keyakinan kami dan kepercayaan kami Bapa bahwa sesungguhnya rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat di dalam setiap apa yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan untuk tetap kuat di dalam setiap apa yang kami alami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan memegang tangan kami. Engkau akan memegang setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Bapa. Yesus, 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 terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan akan menyenangkan hati-Mu Tuhan dan membau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan akan terangkat ke surga Tuhan, terlebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa, untuk selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi penyembuh bagi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi penghibur bagi kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Pakai dari bibirnya Tuhan menjadi Tuhan berkat bagi kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan akan menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang telah membawa kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu yang sangat kudus Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, pakai mereka Tuhan Yesus menjadi pelayan-pelayan yang taat dan setia kepada Engkau, terlebih pelayan yang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik juga Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, dari pertengahan hingga sampai pada akhirnya ibadah kami. Kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pemikiran kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menyingkapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin, saya percaya
kita menikmati hadirat Tuhan dan kita merasakan bahwa Dia ada di tempat ini dan sedang melewati saudara. Mari kita belajar kebenaran firman 2 Petrus 1 ayat 10. Kalau saudara sudah mendapat ayat ini, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Katakan amin. Bapak Ibu berbahagia. Amin. Pemuda remaja ada sukacita. Amin. Jadi pemimpin pujian sangat bersukacita. Saya kalau hadir di sini udah berapa kali ya, udah nggak terhitung lagi, tapi belum habis di jari tangan saya sih. Saya selalu ada sukacita yang beda ketika saya ada di sini, karena lihat jemaat Tuhan yang ada, yang hadir semuanya senyum. Apalagi kalau nyanyi lagu agak ada dangdut-dangdutnya, itu pasti semua bergoyang. Bukti bahwa kita memang ada respon ketika ada di hadirat Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, cuplikan video tadi walaupun pendek itu sangat berarti bagi saya sebagai pengkhotbah. Karena saya nggak bilang kalau ada cuplikan, bahkan mungkin mereka nggak kasih tahu kalau nanti ada cuplikan. Tetapi ada kaitan dengan apa yang saya mau sampaikan saat ini. Kalau kita lihat kembali cuplikan tadi itu mungkin cuma sekedar film yang diambil bagian-bagian aja. Tetapi kalau di situ saudara melihat apa? Pasti mujizat ya. Tetapi saudara nggak lihat sebelum mujizat itu ada apa? Sebelum mujizat terjadi, ada yang perempuan itu lakukan. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha untuk ketemu Tuhan. Dia berusaha bahkan dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan Yesus. Meskipun banyak rintangan, meskipun banyak halangan, karena banyak orang yang menghimpit perempuan itu dan Yesus, sehingga dia harus ada tenaga yang keluar dalam dirinya supaya bisa menjamah jubah Yesus. Karena sesuai dengan firman katakan, kujamah saja, asal kujamah jubah Yesus, pasti saya disembuhkan. Benar. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang saudara mungkin hanya sekedar melihat mujizatnya. Tetapi ada yang seringkali kita tanpa sadar, yang kita lakukan sebenarnya adalah usaha kita mencari Tuhan. Karena di cuplikan tadi, di situ ada sesuatu yang dia kerjakan untuk menjamah jubah Yesus. Sehingga ketika dijamah jubah Tuhan, Yesus mengatakan, Yesus merasakan bahwa ada kuasa yang keluar. Anugerah itu memang sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Keselamatan pun sudah diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi bagi orang yang mau mencari Tuhan, katakan amin. Kesembuhan itu pasti terjadi, mujizat pun itu pasti terjadi. Tetapi bagi orang yang mau cari mujizat Tuhan, berusaha. Karena kalau saudara mungkin, karena begini saudara, doa pun itu adalah usaha kita untuk meminta kepada Tuhan. Benar kan? Sesuatu yang kita kerjakan hari ini, kita datang pun itu adalah usaha kita untuk bertemu dengan Tuhan di hari ini. Itu usaha. Firman Tuhan pada saat ini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh
supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara tahu arti ayat ini? Di situ ada kata usaha yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena seringkali kita melakukan satu usaha, apalagi kalau datang beribadah, seringkali banyak tantangan. Benar tidak? Tantangan entah dari rumah, apalagi dari diri sendiri. Itu banyak. Ada godaan, udah nanti minggu depan aja dia datang. Masih ada kok lagi minggu depannya jadwal ibadah minggu. Masih ada kok bulan depannya. Masih ada kok tahun depannya. Dia nggak tahu. Dia mau dipanggil Tuhan. Sehingga nyesel nanti udah tarik nafas. Di depan rumah kami yang saya kontrak itu ada masjid gede. Itu tulisannya, jangan nanti udah meninggal dan mati baru masuk masjid katanya. Harusnya cari masjid kalau masih hidup. Saya pikir begini, benar juga kalimat ini. Jangan nanti udah mau putus-putus nafas atau sakit baru cari Tuhan. Karena cari Tuhan itu, Tuhan bilang dalam firman, carilah dia selagi dia berkenan ditemui. Amin. Ayat ini mengatakan berusahalah sungguh-sungguh. Jadi apa usaha kita? Supaya kita panggilan dan pilihan kita itu makin teguh. Ada usaha yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah usaha untuk mematikan keinginan daging. Karena di dalam Galatia 5 ayat 19-21, saudara nanti baca di rumah atau baca sekarang nggak masalah. Itu semua perbuatan daging itu telah nyata. Kalau masih ada yang masih melakukan itu, maka kita nggak hidup dalam kodrat ilahi. Saya nggak menguraikan ayat itu lagi. Karena dalam 2 Petrus 1, kita mundur ayat yang ketiga dan 4, di situ dikatakan begini. Dengan jalan itu, ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk mematikan keinginan daging, kita nggak hidup di bawah kodrat ilahi. Nah, orang yang nggak hidup di bawah kodrat ilahi atau ada di dalam kodratnya Tuhan, maka dia akan selalu mengikuti keinginan daging dia. Dalam ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, dan luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi, untuk menghindar dari hawa nafsu duniawi, kita harus ada di dalam kodrat ilahinya Tuhan. Maka kita terhindar dari semua itu. Caranya bagaimana? Pertama, berusaha mematikan keinginan daging. Itu yang pertama. Kalau kita hidup di dalam hal itu, firman Allah katakan dalam ayat yang ke-9, mundur dari ayat 10 ayat pokok tadi, 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Jadi kita harus melakukan, kita harus berusaha sungguh-sungguh hidup di dalam kodrat ilahi dan mematikan perbuatan daging, supaya apa? Kita tidak dikatakan buta dan picik. Bayangkan kalau sampai firman Allah katakan buta dan picik, apa yang kita lakukan? Udah terlalu jahat ya. Karena apa? Karena dosa-dosa kita yang dahulu sudah dihapuskan. Jadi benar-benar kalau kita yakin bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan, yaitu penebusan dosamu dari yang dahulu, itu sudah dihapuskan. Kalau sudah dihapuskan berarti nggak ada dosa lagi. Sekarang pertanyaannya, hari ini atau beberapa detik dari sebelum ini, saudara berbuat dosa nggak? Saya nggak tahu. Nanti saudara jawab aja dengan Tuhan. Kalau masih melakukan dosa, berarti kita belum ada dalam pengertian bahwa dosa kita telah dihapuskan. Karena orang yang dosanya sudah dihapuskan, firman Allah katakan gak berbuat dosa lagi. Katakan amin.
Jadi berusaha untuk mematikan keinginan daging. Dan yang kedua, berusaha hidup damai dengan Tuhan. Saudara mau berdamai dengan Tuhan? Tapi nggak gampang loh kalau berdamai dengan Tuhan. Karena begini, kenapa saya bilang nggak gampang? Memang Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu maha semuanya, maha kasih, maha penyayang, maha kuasa. Kalau cari kesembuhan pasti disembuhkan. Tetapi seringkali kita, yang saya katakan tadi, nggak gampang kita berdamai dengan Tuhan. Karena kalau orang yang berdamai dengan Tuhan, pasti yang pertama dia berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Katakan. Nah, untuk berusaha berkenan kepada Tuhan, itu yang saya katakan. Seringkali kita berontak, nggak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Caranya berkenan bagaimana? Kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami, ini kata Paulus, bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Lagi-lagi ada kata sungguh-sungguh. Memang mungkin ada di antara kita, bahkan semua kita sudah melakukan apa yang menjadi mau Tuhan. Tetapi penekanan di siang hari ini ada kesungguhan lagi. Amin. Tadi pemimpin pujian mengatakan lebih bersungguh-sungguh lagi. Bahkan memimpin pujian pun atau kita bernyanyi, seorang pemimpin ketika lihat di bawah itu atau audiens jemaat masih ada yang belum bersungguh-sungguh, pasti dia mengarahkan seperti itu. Benar Ibu ya, Ibu yang sering pimpin pujian. Pasti mau ngajak, ayo lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, apalagi ketika menyembah. Karena begini saudara, ketika ada pemimpin, entah itu pemimpin pujian atau saya yang bagi Bapak itu melihat nggak ada respon dari bawah, kita merasakan bahwa kita nggak direspon, benar ya? Karena kan kita lagi memimpin pujian. Selayaknya kita merespon apa yang dikatakan pemimpin. Demikian Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang harus lakukan begini, harus berkenan, kita harus respon. Karena kalau nggak respon, mujizat nggak akan terjadi dalam hidupnya. Bukan mujizat itu nggak ada. Karena seringkali ada banyak orang Kristen yang merasakan mujizat itu di mana? Saya sudah berdoa siang dan malam, tapi kok mujizat nggak muncul-muncul? Mujizat nggak ada. Baik kesembuhan, pekerjaan, usaha, kok nggak ada sesuatu yang terjadi? Biasa-biasa aja. Mungkin kita lupa kata sungguh-sungguh, saudara. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Bagaimana sih cara mengartikan sungguh-sungguh itu? Saya tahu saudara sudah lebih pintar dari saya. Bahkan di sini mungkin sudah ada yang sarjana S2, itu mungkin sudah lebih pintar dari saya. Saudara mengartikanlah kata sungguh-sungguh itu gimana? Jadi ada upaya lah kita untuk mencari Tuhan. Amin. Dengan sungguh-sungguh, karena kalau enggak ada kesungguhan, kita enggak akan berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Katakan amin. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mau hidup damai dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran.
Jangan cuma suka dibenarkan, tetapi kita nggak mau hidup di dalam kebenaran. Kan kita sudah dibenarkan ya dengan darah Yesus, dengan pengorbanan Tuhan. Tetapi mari kita hidup di dalam kebenaran firman. Katakan amin. Orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman pasti mau melakukan. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman pasti mau melakukan. Karena guna apa kita hidup di dalam kebenaran tapi nggak lakukan? Artinya begini, saya sebagai pembicara, saya tahu firman, saya tahu untuk menasihati saudara seperti Paulus. Selalu ada nasihat yang dikeluarkan sampai menulis beberapa surat. Tetapi kalau saya nggak sampai tulis, nggak saya bagikan, saya nggak perdengarkan, itu percuma. Demikian pun saudara, kalau saudara sudah ngerti kebenaran itu, praktekkan dalam hidupnya. Amin. Praktekkan. Nanti saudara akan lihat mujizat pasti terjadi. Satu-satu persoalanmu pasti dijawab Tuhan. Karena itu yang kita cari adalah jawaban. Dan di dalam Tuhan pasti. Katakan amin. Di dalam Tuhan pasti sesuai dengan iman kita. Yesus selalu mengatakan kepada orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dan membutuhkan mujizat, dia selalu katakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau. Coba saudara periksa dari Matius. Dia selalu mengatakan bahwa imanmu, iman kita yang menyelamatkan kita. Jadi iman kita yang membuat sesuatu terjadi. Kesembuhan sudah Tuhan pasti nyatakan, tetapi sesuai dengan iman kita. Hiduplah di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Amin. Yang selanjutnya, ini berusaha hidup damai dengan Tuhan. Poin yang ketiga dari berusaha hidup damai adalah bertumbuh di dalam iman. Yang kedua tadi bertumbuh dalam kebenaran. Dan yang pertama berusaha hidup berkenan. Dan yang ketiga bertumbuh di dalam iman. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Saudara percaya Tuhan? Amin. Saudara percaya bahwa Yesus ada? Amin. Saudara percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya? Amin. Saudara mau diuji? Sedikit. Haleluya. Saya pun nggak mau sebenarnya diuji, apalagi kalau diuji Tuhan. Aduh, luar biasa. Karena ada firman mengatakan begini, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Tuhan. Itu dalam konteks kalau kita ya ada nakal-nakal dikit. Ngeri saudara. Karena kalau Tuhan yang uji, ujian Tuhan berat. Ujian baru keluarga kita, misalnya istri terhadap suami, suami terhadap istri. Ujian anak-anak itu berat kan? Berat. Misalnya, nggak usah ada di sini. Saya ada dengan istri saya. Kalau saya cuekin istri saya, pasti berat sih. Kalau istri saya cuekin saya, apalagi? Kalau anak-anak ngambek, saya cuma satu anak saudara. Jadi kalau anak saya ngambek, hati saya itu sebagai seorang ayah kayak teriris. Jadi kalau ujian itu datang dari baru di lingkungan kita, berat. Nah, bagaimana ujian itu datang dari Tuhan langsung? Aduh, saya nggak bisa ngomong lagi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tetapi mau tidak mau, kita harus diproses. Katakan amin. Karena kalau kita nggak melewati proses dan kita nggak pernah protes, maka kita akan progres terus. Katakan amin. Jadi orang yang mau hidup di dalam iman, dia harus ada ujian terhadap iman itu. Dan ketika dia bersabar dan mau berusaha terus mencari Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka itu akan menghasilkan ketekunan.
Dan ketika ketekunan itu sudah ada dalam hidupnya, pasti hidupnya tetap taat dan setia. Amin. Kalau sudah taat dan setia, berkat itu antri, saudara. Tuhan bilang, ini kamu sudah lakukan, saya beri. Ini kamu sudah lakukan, saya beri. Karena perempuan aja yang dicuplikan tadi enggak dicatat kalau dia orang percaya, enggak dicatat ya. Dia cuma perempuan yang pendarahan, tetapi membutuhkan pertolongan. 12 tahun itu bukan hal yang singkat, lama. Apalagi penderitaan seorang ibu yang pendarahan 12 tahun. Itu sangat, bahkan mungkin dirinya pun sudah merasa jijik. Karena setiap hari keluar darah. Tetapi ketika dia mau berusaha, sesuatu terjadi, saudara. Kita kalau hidup di dalam iman, pasti menghasilkan itu, saudara. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Rumah tanggamu sekarang dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Mujizat pasti terjadi kalau engkau hidup di dalam iman. Haleluya. Yang terakhir, kayaknya cepat banget ya. Gak apa-apa, biar saudara penasaran, nanti diundang lagi. Yang terakhir, jadi kita kan hidup berusaha hidup damai dengan Tuhan. Mempraktekkannya kepada orang lain. Dan yang poin selanjutnya, Galatia 5:22 dan 23. Semua pasti sudah hafal tanpa membuka Alkitab. Hidup di dalam buah roh. Amin. Haleluya. Buah roh itu bagaimana, saudara? Saudara sudah tahu, bahkan sudah menghafalnya. Karena banyak yang seringkali menjadikan ayat favorit. Tetapi cuma ayat favorit doang. Gak mau hidup di dalam buah roh itu. Kasih. Yang pertama, sukacita. Tadi lah apa tadi? Kau satu penuh kasih, dua penuh, tiga penuh, dan mulia. Itu salah satu buah roh. Hidup di dalam kasih, prakteknya yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada siapa yang terlihat? Sesama kita. Amin. Jadi jemaat di sini, saya yakin ketika pun kita ada tantangan, entah itu di dalam keluarga kita maupun di dalam gereja ini, tetap hidup di dalam kasih, supaya Tuhan gak mencela. Karena ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu, cuma satu jemaat yang Tuhan puji, yaitu jemaat di Philadelphia. Benar ya? Jemaat yang pertama di Efesus Tuhan mencela karena apa? Meninggalkan kasih yang semula. Gereja Tuhan akhir zaman sudah gak kembali kepada cinta yang mula-mula, sudah gak kembali kepada kasih yang mula-mula, tidak hidup di dalam buah roh. Sehingga banyak orang yang meninggalkan gereja, banyak orang yang meninggalkan ibadah, banyak orang yang gak mau membangun mesbah hidupnya, mesbah keluarga. Banyak orang yang emang gak mau bangun itu, karena ketika dia baca Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh itu kan berarti membawa tubuh ini supaya menyembah Tuhan. Banyak orang yang gak mau melakukan itu. Coba lihat di mal-mal. Banyak orang yang hanya pergi ibadah di mal supaya apa? Selesai ibadah, iya benar kan? Benar ya Bapak? Apalagi kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu sudah shopping, aduh, berapa lagi ini yang keluar ini? Belum gajian lagi.
tapi di sini apa-apa. Dan kita ada sukacita. Amin. Haleluya. Pasti sudah tahu memanage keuangan. Iyalah, pasti ya. Katakan amin. Ada banyak orang yang meninggalkan ibadah karena memang itu tantangan gereja di sana. Di akhir zaman itu, dalam Kisah Para Rasul mengatakan begini, aku akan mengembalikan roda Daud yang roboh. Apa itu, saudara? Penyembahan, mesbah. Karena kalau saudara mau masuk surga, mau masuk kerajaan surga, hidup di dalam Yerusalem baru, itu cuma ada penyembahan. Jadi mulai sekarang hidupmu belajar untuk menyembah. Bagaimana cara menyembah dalam Yohanes 4 ayat 22-23, menyembah dalam roh dan kebenaran. Hidupkan kembali itu. Karena ketika kita hidupkan kembali itu, saudara pasti akan melihat satu-satu persoalanmu akan dijawab Tuhan. Karena kita hidup di dalam penyembahan. Orang yang hidup di dalam penyembahan berarti dia melekat dengan Tuhan. Berarti dia selalu mau mencari Tuhan. Karena orang yang melakukan itu adalah benar-benar dia mau berhubungan dengan Tuhan. Entah di mana dia berada, dalam pekerjaan apalagi dalam beribadah. Ketika dengan sungguh-sungguh dia melakukannya seperti untuk Tuhan, maka Tuhan selalu menjamin. Katakan amin. Apapun persoalanmu saat ini, saya nggak tahu saudara yang lebih tahu kebutuhanmu. Saya sebagai pembicara pengkhotbah hanya bisa mendoakan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Tuhan menjamah hidupmu dan Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Amin. Mari pemain musik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita nggak fokus kepada Tuhan, sehingga kita lupa bahwa hidup ini harus diserahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi. Tak selalu Tuhan menjawab doa.
Tuhan menjawab. Apapun persoalannya, Tuhan beri jalan keluar. Berkati umat-umat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayanan ini di dalam nama Yesus. Berkati semua pelayanan yang ada di dalam nama Yesus. Berkati gembala di dalam nama Yesus. Katakan bersama, Yesus, Yesus bergerak. Yesus menjawab. Selanjutnya kita mau tutup ibadah kita, saya akan sebuah berdiri. Setiap kami sudah dilawati Tuhan. Setiap kami Tuhan mendapat jawaban dari Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan selalu berkati, mulai dari keluarga gembala, ibu gembala, seluruh pelayan-pelayan yang ada, semua jemaat yang ada di tempat ini. Kami semua menerima berkat dan kami hidup di dalam kasih Tuhan.
Semua pelayan-pelayan yang ada akan bersungguh-sungguh lagi. Kami semua jemaat Tuhan akan bersungguh-sungguh lagi menopang pelayanan ini. Dan kami akan melihat tuaian jiwa-jiwa berdatangan untuk bersama-sama menopang pelayanan ini. Semua kegiatan sampai kegiatan Natal yang akan diadakan, Tuhan campur tangan. Semua biaya yang diperlukan Tuhan adakan di dalam nama Yesus. Kami percaya sesuatu terjadi dalam pelayanan ini, sehingga kami melihat nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan. Hamba berdoa untuk yang berulang tahun. Ada Ibu Sance, Bapak Sucipto, Ibu Susilawati, Ibu Totok. Bahkan hari ini ada Bapak Gunawan yang berulang tahun. Tuhan berkati kekasih-kekasih ini. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan selalu tolong. Di usia mereka yang bertambah, kami percaya bertambah juga kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Engkau menjanjikan mereka selalu harapan yang luar biasa. Engkau menambahkan umur mereka, Engkau menambahkan kekuatan dan kesehatan, Engkau selalu jaminkan. Kami percaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang membutuhkan pertolongan, kesehatan kami mungkin terganggu Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, mengalami mujizat dari Tuhan. Siapapun yang sakit saat ini, Tuhan dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami berpisah dari tempat ini, ada sukacita dan damai sejahtera yang kami bawa. Ketika pun kami bertemu dengan teman, rekan kerja, dengan keluarga, kami mempraktekkan hidup kami bahwa kami berkarakter Kristus, dan karakter Kristus itu ada dalam hidup kami. Kami munculkan ya Tuhan. Kami praktekkan apa yang menjadi mau-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dari awal sampai pertengahan, kami akan mengakhiri di ujung ibadah ini, mengakhiri semua kegiatan kami di hari ini. Kami percaya Tuhan sudah berkati ibadah ini. Tuhan sudah berkati yang terlibat dalam pelayanan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Mengakhiri seluruh kegiatan ibadah di saat ini. Kami yakin, kami percaya hidup kami diberkati. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, Maranatha, sampai Tuhan datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Jemaat GPD Gria 50 Metlan Tambun, Cibitung selalu ada dalam keberkatan yang luar biasa dari Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi mau Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalan yang kita hadapi di hari-hari ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menolong hidupmu. Berdoa dengan sungguh, maka iman kita akan membuahkan mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan salam damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Amin.